Saya nggak sombong. Ini udah nyala belum? Udah belum? Udah. Oke, shalom teman-teman. Kita maaf ada beberapa kendala tadi. Nah, sekarang kita akan mengundangkan Uyu. Ya. Kita undangkan Uyu dulu. Ya, kita undangkan Uyu. Kita tunggu dulu ya. Halo Kak Jadi Wen, sambil selamat menunggu kita bergabung. sapa teman-teman yang sudah bergabung. Ada Kak Weni Kristiani. Ini bener ya? Iya. Oh iya. Oh yang baru kemarin lulus. Lupa. Ya, lupa. Oh ini yang tadi. Lupa. Halo Kak Weni, gimana kabarnya Kak? Luar biasa nih Luar biasa. pakai Tuhan. Udah sampai nih ya pasti. Jadi nggak sabar saya juga. Oh iya. Oh, hai Kak Priska. Oh, ada Kak Priska di sana. Priska. Oh, puji Tuhan kakak ini kemarin sudah vaksin dia. Jadi kita semua ada vaksinnya Jas Iya, ya. kita semua ada vaksin. Saya kemarin vaksin di sini. Takut nggak Jas? Enggak sih. Enggak. Enggak. Jangan. Enggak terlalu sakit gitu. Ya? Tapi bohong kalau bapak-bapak itu bilang kayak digigit nyamuk itu bohong. Jangan percaya. Hai Kak Aldo. Oh, ada Kak Aldo juga. Bergabung. Kak Aldo juga divaksin kemarin ya? Oh, semua divaksin ya? Semua divaksin. Jadi nggak sabar gue untuk vaksin yang Kedua. kedua kali. Udah nggak sabar sekali. Ada siapa lagi nih? Hai Kak Marisa. Kak Marisa nih nggak absen ini. Kak Marisa. Kak Marisa. Ingat. Oh, yang saya dulu. Hai Kak Marisa. Selamat bergabung. Oh, ya, salam kenal Kak Marisa, saya George. Iya, cuma Kak Marisa sih. Ya, kita masih tunggu pembicaranya untuk bergabung. Mungkin Kak Marisa boleh mungkin. Nah, masih tunggu pembicaranya nih. Bentar ya. Tapi ngomong-ngomong kita vaksinnya kapan lagi ya? Tanggal Vaksin berapa 3 kali? Agustus. Tanggal 3 Agustus. Udah vaksin lagi. Udah nggak sabar loh. Bagi yang belum vaksin jangan lupa cepetan vaksin. Cepetan suntik corona. Dan gua kemarin pengalaman vaksin kemarin, gua nggak sabar gua nanti kalau mau vaksin lagi pasti gua bawa catur. Iya, saya sarankan Lama teman-teman kalau ya? mau vaksin ya bawa catur, kalau bawa apapun lah untuk menghilangkan bosan. Soalnya nunggunya lama. Bawa PS, bawa kulkas, bila perlu bawa pakaian kotor nyuci di sana. Karena lama sekali. Sudah saya menang. Siapa lagi? Oh, hai DTK Johor. Ini Oh, Duta Corona Kristus. Oh, Duta Corona Kristus. Hai, selamat bergabung. Selamat bergabung. Iya, jadi sekarang kita masih nunggu pembicaranya untuk bergabung. Ya, dia masih hadir nih di sana ya. Hadir. Sinoyu. Pasti udah gak sabar nih yang di rumah nih pasti Jos. Pasti nunggu-nunggu. Iya. Nunggu talk show ini. Ya seperti ibu-ibu nonton film. Oh, sempat. Nah, itu kasih dulu ya. Oke, kita coba sambungkan lagi dulu. Itulah. Oke. Halo, Salam Kak. Pak. Memang ini karena kita bahasnya tentang kepahitan hati, makanya Instagramnya juga ikut sakit hati nih. Iya Kak, banyak yang sakit hati di sini soalnya. Oke. Pengalaman ya Jos. Gue ini. Suara saya terdengar dengan Oke. Oke. Kita semua sudah ada. Kita sekali lagi saya menyapa teman-teman semua. Shalom teman-teman. Selamat malam. Apa kabarnya semuanya? Sehat ya? Wah, gue yakin ya. Vaksin. Ya, buat teman-teman jangan lupa vaksin ya. Supaya kita kembali. Oke. Kenal dulu kita. Oke. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah George dan teman di sebelah saya ini adalah Stefan. Stefan.
Dan pada malam hari ini telah hadir bersama kita yaitu Kak Kak Sinuyu. Sinuyu yang akan jadi narasumber. Jadi Kak Sinuyu ini dulu dia kakak kelas saya. Waktu saya pertama masuk, dia di semester akhir. Saya lihat dia sibuk sekali. Gitu. Orang mana? Ganteng. 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 Kamu nggak lagi bohong? Ya. Ganteng. Jangan aja. Baik. Fakta. Jujur saya baru tahu kalau dia ganteng malam hari. Terus apa lagi? Terus baik. Baik. Terus Termasak. termasak, pintar gombal juga. Pernah digombalin. Nah iya, berkumpulnya kita di sini karena mengenai tema juga kami melihat bahwa masalah kepahitan ini sering sekali dialami oleh anak-anak muda. Dulu saya waktu masih di Tangerang juga ada teman saya yang dia kepahitan, lalu dia minum racun karena dia putus sama ceweknya, habis itu dia minum racun. Puji Tuhannya dia nggak mati waktu itu, dia nggak meninggal, dia masih hidup. Habis itu dia kesaksian tentang perjalanan dia minum racun. Dan ada teman saya juga yang kepahitan sama orang tuanya. Kamu ada pengalaman lain? Ya, aku pernah punya teman yang juga mengalami kepahitan. Jadi kepahitan itu bisa dari apa aja sih, siapa saja, orang tua, bahkan kepahitan diri sendiri juga ada ya. Nah, makanya kepahitan itu adalah sesuatu yang bisa merusak kehidupan kita. Nah, Oke, nah sebelum memulai acara kita, biar kita kelihatan seperti orang Kristen, saya mengajak teman-teman semua kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti saya akan bicara berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh dipertemukan lewat live Instagram ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja ya Tuhan. Lewat apapun itu Kau pakai anak-anak muda di tempat ini, dimanapun kami berada. Dan biar lewat pelayanan ini nanti Tuhan banyak ada anak-anak muda yang mengetahui kebenaran tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berjalannya acara ini kami serahkan ke dalam tangan. Haleluya, amin. oke teman-teman, jadi kita membuka ruang pertanyaan. Jadi selama materi disampaikan oleh Kak itu, teman-teman yang terima yang pertanyaan silakan di komentar. Oke. Nah, jadi pertama-tama kami berikan waktu dan kesempatan kepada Kak Sinuyu untuk menyampaikan materi. Waktunya selama 15 menit, Kak, untuk menyampaikan materi. Ya, waktu dan tempat, kami bersilakan. Ya, oke. Waduh, kayaknya saya ngebut ya untuk sampaikan materi pada malam hari ini karena hanya 15 menit karena kita sudah termakan waktu lebih dari 10 menit ya tadi. Karena memang ada sedikit masalah sistem di handphone saya. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada BEM Setia yang telah memberikan saya kesempatan untuk kita pada malam hari ini belajar bersama-sama. Dan satu topik yang disuguhkan kepada saya yaitu penyembuhan untuk kepahitan hati. Saya nggak tahu kenapa sih Setia harus memberikan saya tema sedemikian pahit ini. Saya nggak tahu apakah saya ini orang-orang yang pahit hati atau memang saya ini orang yang sudah sakit hati dulunya atau enggak. Tetapi saya mau memberikan kepada kita satu kalimat pembuka. Di dalam kehidupan ini secara umum manusia ada yang namanya melukai dan dilukai. Saya bisa melukai seseorang, orang lain juga bisa melukai saya. Atau kedua-duanya kita pernah dilukai dan melukai. Atau sepanjang hidup George dia selalu melukai seseorang tanpa dilukai. Itu berbeda ceritanya juga. Ada juga seperti itu. Nah, karena ini dalam konteksnya anak muda, saya akan mengambil sebuah materi tentang pemuda, khususnya konteks yang sudah diberikan kepada kita pada malam hari ini. Kalau misalnya kita berbicara tentang pemuda, ada banyak pergumulan-pergumulan yang didapati di dalam dirinya. Ada masa yang cukup besar di mana dia mengalami sebuah transisi dari masa kecil menuju dewasa. Dan di sana banyak pergulutan mengenai moralitas, spiritual, dan hal lain sebagainya. Namun di dalam kehidupan kita manusia ini, kita mengerti bahwa
Meskipun kita orang yang sudah percaya Kristus, tetapi ada banyak masalah maupun kesukaran-kesukaran yang datang di dalam kehidupan kita. Dan kita mengetahui bahwa kesukaran-kesukaran tersebut terjadi karena interaksi kita dengan sesama. Misalnya saja saya ambil dalam komunitas Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel, dari beberapa suku berkumpul di dalam satu asrama dengan kepribadian yang berbeda, karakter yang berbeda, suku yang berbeda, lifestyle-nya yang berbeda, dan itu yang akhirnya nanti membuat perselisihan bahkan ketidaknyamanan satu sama lain. Dari situ kita bisa melihat bahwa penyebab adanya perselisihan, pertengkaran, itu karena kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda sifat atau karakter dengan diri kita. Di dalam Alkitab sendiri, kita mengetahui bahwa ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami yang namanya kepahitan hati. Salah satu contoh yang saya ambil yaitu Esau. Jika kita melihat Esau ini, dia ini orang yang sangat mengalami kepahitan hati ya. Karena saudaranya Yakub mengambil hak atau berkat yang seharusnya menjadi miliknya. Dan yang kedua, jika kita melihat lagi tentang Kain, di sana karena kepahitan hatinya, dia juga akhirnya melakukan pembunuhan pertama kepada saudaranya sendiri. Karena dia iri terhadap persembahan yang diberikan Habel kepada Tuhan. Nah, iri hati ini bisa muncul karena memang adanya ketidaksenangan atau rasa iri hati di dalam diri kita ketika kita tidak menerima situasi atau kondisi yang sedang ada pada saat itu. Nah, secara umum saya akan dengan cepat, karena saya lihat ini waktu kita terbatas, dengan cepat saya akan menjelaskan kepada kita, siapa sih yang menyebabkan kepahitan hati itu. Tadi saya jelaskan mengenai bahwa kita manusia hidup dalam lingkungan komunitas sosial, dan kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda karakter, berbeda sifat dengan diri kita. Nah, pertama-tama, seseorang bisa mengalami yang namanya kepahitan hati itu, yaitu karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Bayangkan saja di dalam suatu keluarga, ketika orang tua memberikan sekat-sekat kepada anaknya ketika mereka mengasihi, ketika mereka menyayangi anaknya. Nah, misalnya saja anak yang pertama diberikan baju baru, terus anak yang kedua, nah kamu sudah besar, kamu pakai baju kakakmu ya, karena ini sudah tidak muat lagi untuk kakakmu. Jadi anak kedua merasa, waduh, ternyata saya ini dapat yang lama ya dari kakak saya. Sedangkan anak yang pertama tadi dibeli baju baru lagi, dan imbas-imbasnya ke anak yang kedua seperti itu. Salah satu contohnya kurangnya kasih sayang dan perhatian kepada orang tua. Meskipun kita akan berbicara secara lanjut nanti, itu di lain hal di acara tanya jawab. Kedua, diasingkan atau dibenci saudara sendiri. Kita percaya meskipun kita satu darah, satu bapak, satu ibu, tetapi kepahitan hati itu bisa muncul juga di antara kita sesama saudara sendiri. Misalnya saja salah satunya, kita ambil tokoh yaitu Yusuf, ketika dia dibenci oleh saudaranya Ruben, Isyakar, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya Yusuf dijual dan dijadikan budak di daerah atau negeri asing. Ketiga, ini bisa juga karena cinta atau pasangan hidup. Nah, saya mengambil poin-poin ini secara umum saja ya, karena penjelasan ini akan lebih rinci kepada kita. Salah satu filsuf yang paling terkenal dengan pemikirannya yaitu Nietzsche. Nietzsche ini dikatakan sebagai seorang yang membunuh Tuhan. Tetapi dalam sebuah artikel sungguh menarik, ternyata sang pembunuh Tuhan ini terbunuh oleh cinta. Nah, jika kita melihat sebenarnya Nietzsche ini menyukai seorang perempuan novelis yang sangat cantik dan cerdas yang bernama Lois Salome. Dia sangat menyayangi perempuan ini, dan ketika cinta, ternyata Salome tidak memiliki perasaan yang sama seperti yang dirasakan Nietzsche. Artinya apa? Cinta Nietzsche ini hanya bertepuk sebelah tangan saja. Dan ketika Nietzsche akhirnya mengungkapkannya dengan serius melamar Lois Salome ini, tetapi Lois Salome menolaknya dan mengatakan, saya akan menerima lamaranmu Nietzsche,
tapi izinkan saya untuk menikah kepada seorang laki-laki bernama Paul. Dan ternyata Paul ini adalah sahabat dari Nietzsche sendiri. Saudara, ternyata dari keterpurukannya, karena jawaban yang dia nantikan itu tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya dia mengurung diri, mengasingkan diri, dia tidak mau bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan hasil dari keterasingannya itu sendiri, karena itu adalah keputusannya, dia menciptakan hal-hal yang memang menakjubkan sekali ya, karya-karyanya, dan salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi mengenai kematian Tuhan, itu adalah salah satu karyanya yang paling terkenal di saat dia mengasingkan diri karena cintanya yang tertolak. Nah, saya bercerita lagi tentang Nietzsche ini. 2 tahun sebelum dia meninggal, dia sakit jiwa dan tidak mengingat apa-apa. Dan jika kita melihatnya secara psikologis, ternyata Nietzsche ini yang menjadi masalah keadaannya seperti demikian, ya karena dia gagal dalam hal bercinta. Saudara, saya tidak tahu ketika Anda terpuruk, ketika Anda cinta Anda ditolak oleh orang lain, apakah Anda menghasilkan karya atau tidak. Berbeda dengan Nietzsche ya, di saat dia tidak diterima cintanya, dia menghasilkan karya. Saya nggak tahu kalau kita ini ditolak cinta, apakah kita mau bunuh diri atau lain sebagainya. Keempat, yang menyebabkan kepahitan hati ini, yaitu teman atau sahabat. Kita tahulah bahwa kita bersosialisasi dengan banyak orang, baik di dalam sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Namun di dalam interaksi itu seringkali menimbulkan kesalahpahaman, dan akhirnya kita merasa sakit hati, dan merasa sakit hati itu kita pendam di dalam hati kita, dan akhirnya memberikan semacam rumor di dalam diri kita yang akhirnya nanti akan berkembang biak. Lalu kita bertanya, apa sih akibat dari kepahitan hati ini? Kepahitan hati tadi sudah dijelaskan bahwa bisa disebabkan oleh karena orang tua, saudara, pasangan, dan teman atau sahabat. Lalu apa akibat dari kepahitan hati itu? Pertama-tama bisa mempengaruhi kesehatan. Salah seorang peneliti bernama Dr. Kasten, dia mengatakan bahwa kepahitan hati yang dialami oleh seseorang itu dapat mempengaruhi fisiknya. Karena itu akan mempengaruhi pikirannya, hatinya. Dia akan memikirkan hal-hal yang buruk itu, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu, sehingga itu akan membuatnya sulit untuk konsentrasi atau berpikir secara lugas. Yang kedua, kepahitan hati itu dapat merusak diri sendiri. Adanya rasa amarah dan juga adanya kebencian atau dendam di dalam diri kita. Dan yang ketiga, yaitu hilangnya damai sejahtera atau sukacita. Kepahitan hati dapat juga menggeser posisi sukacita itu yang seharusnya kita miliki sebagai manusia baru, ternyata diambil alih oleh yang namanya kepahitan hati. Kepahitan hati berkembang biak di dalam diri kita, dan hal-hal yang positif itu akan bergeser satu persatu, sehingga kita tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera dan sukacita yang daripada Kristus. Keempat, yaitu menghambat relasi atau persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, di sini saya ambil satu ayat di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 26, cukup dibaca saja nanti. Di sana dikatakan, ketika kamu mempersembahkan sesuatu dan kamu mengingat kamu sedang bermusuhan atau menyimpan dendam atau bermasalah dengan seseorang, selesaikanlah itu baru kamu mempersembahkan sesuatu. Itu artinya apa? Bahwa relasi kita dengan Tuhan itu ditentukan juga dengan relasi kita terhadap sesama. Relasi kita terhadap sesama akan menentukan relasi kita kepada Tuhan. Lalu kita beralih pada tanda-tanda orang yang mengalami kepahitan hati. Di sini saya mengambil kutipan dari Hendra Kasenda. Dia mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang mengalami kepahitan hati yaitu menutup diri, bersikap kasar, merasa tertuduh, sulit menerima dan mengakui kesalahan, cenderung menolak teguran atau nasihat, menolak kritik, curiga, dan lain sebagainya. Selain itu, orang yang mengalami kepahitan hati akan menceritakan hal-hal yang buruk tentang orang lain dan menganggap dirinya paling benar dan patut untuk didengarkan dan disayangi atau meminta belas kasihan yang
yang banyak untuk dirinya karena dirinya merasa tertekan atau memang serasa diasingkan atau hal-hal buruk semacam yang lainnya. Lalu saya akan bertanya kepada kita, apakah kita saat ini sedang mengalami kepahitan hati atau kita sudah terlepas dari yang namanya kepahitan hati. Kepahitan hati bisa kita rasakan, bisa kita alami kapan saja dan di mana saja karena kita manusia akan berinteraksi secara terus-menerus dengan orang lain. Terkecuali ketika dia mati lalu berinteraksi dengan orang lain, itu kita masuk kepada okultisme atau di daerah Toraja sana. Itu beda ceritanya lain, itu kuasa-kuasa gelap. Sekarang kita beralih bagaimana caranya untuk pulih dari kepahitan hati. Saya percaya teman-teman semua yang sedang menyaksikan ini, saya lihat ada 12 orang. Saya lihat bahwa teman-teman ini memang orang-orang yang sakit hati atau sedang mengalami luka di dalam dirinya ya, yang belum tersembuhkan. Nah, pertama-tama bagaimana cara kita supaya kita terbebas dari yang namanya kepahitan hati, yaitu selesai dengan diri sendiri. Poin pertama, selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri ini artinya bahwa kita bisa dan mampu untuk mengampuni. Kita mampu dan bisa menerima hal-hal yang buruk yang orang lain lakukan kepada kita, meskipun hal itu tidak bisa kita terima. Dan secara psikologis ada orang yang mengatakan bahwa jika memang kita merasa bahwa sakit hati atau kepahitan hati ini harus dibalaskan kepada orang lain, tolong kelabui pikiranmu. Anggap saja kamu sudah membalaskannya 2 hari atau 3 hari sebelumnya, meskipun kejadian itu belum terjadi. Artinya kita memanipulasi pikiran kita supaya kita seolah-olah sudah membalaskan kepahitan hati kita kepada orang tersebut. Dan yang kedua, yaitu melepaskan pengampunan. Seperti yang dikatakan di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Saya percaya bahwa setiap orang percaya dituntut untuk mengampuni karena dia sudah terlebih dahulu diampuni oleh Kristus. Dan yang ketiga, yaitu mendoakan. Ini adalah hal yang tersulit untuk kita bisa terlepas dari yang namanya kepahitan hati. Dan ini adalah pengalaman saya sendiri selama saya berada di asrama. Mungkin ada orang-orang yang bergesek dengan saya, ada orang-orang yang saya benci, tapi ketika saya berdoa, saya berani untuk mendoakannya. Dan memang sangat sukar untuk melakukan hal itu. Tapi kita mau jujur kepada Tuhan, kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku membenci George ini, tolong ampuni saya Tuhan. Saya ini disakiti oleh George. Gitu ya, contohnya. Jadi dengan cara demikian kita mau dengan cara mendoakan orang tersebut secara tidak langsung, Tuhan melihat ketulusan hati kita bahwa kita mau terlepas dari belenggu-belenggu itu. Dan untuk mengakhirinya, berikan saya 2 menit lagi. Saya mengambil sebuah ilustrasi, tapi sebelumnya saya minum dulu ya, karena ngebut ini soalnya. Saya mengambil sebuah ilustrasi mengenai kepahitan hati ini. Di dalam satu kelas, guru memberikan tugas kepada murid-muridnya. Anak-anak, kalian bawa buah apel sebanyak jumlah siswa di dalam kelas ini. Dan keesokan harinya siswa itu membawa apel dengan mulai dari yang belum matang sampai yang mau busuk ya. Enggak. Maksud saya layaklah untuk dimakan seperti itu. Mereka membawa. Dan guru mengatakan kepada mereka, anak-anak baik, sekarang apel yang kalian bawa itu, tolong bagikan kepada orang-orang yang kalian sayangi, orang-orang yang dekat dengan kalian. Lalu para murid membagikannya, dan ternyata guru melihat, masih banyak apel yang tersisa pada setiap siswa itu. Bahkan ada yang enggak membagikan apel itu kepada temannya, karena dia merasa bahwa teman-temannya itu berlaku kasar, berlaku kejam terhadap dirinya, sering membuli ya seperti itu. Nah, kemudian guru melanjutkan, baik anak-anak sekarang sisa apel itu kalian bungkus dalam plastik dan letakkan di lemari. Kemudian diletakkan di lemari, semua siswa bertugas untuk menyimpannya dalam lemari kelas mereka. 1 minggu kemudian
guru berkata kepada anak-anak atau siswa itu, anak-anak sekarang kalian ambil apel yang sudah kalian simpan itu. Kemudian anak-anak mengambilnya dan guru berkata, silakan kalian buka. Ternyata apel yang disimpan oleh anak-anak itu ada yang busuk dan ada yang sudah berulat-ulat. Ketika mereka membuka itu, waduh, baunya sangat menyengat sekali. Dan mereka tidak tahan dan berkata kepada guru, Bu Guru, ini kita buang saja ya. Lalu guru berkata, jangan. Kemudian guru meneruskan memberikan penjelasan kepada mereka. Kepahitan hati, kebencian, dendam, amarah seperti apel ini. Jika kita menyimpannya, akan berbau busuk, akan menggerogoti jiwa kita. Seperti itu saudara, ketika kita melihat bahwa kepahitan hati atau rasa benci, kekecewaan di dalam diri kita, jika kita menyimpannya, itu akan membusuk di dalam diri kita. Dari cerita ini kita dapat melihat bahwa apapun yang kita rasakan orang berlaku buruk terhadap kita, marilah kita melepaskannya. Karena itu adalah hal yang terbaik untuk kesehatan diri kita sendiri, untuk ketentraman jiwa kita, dan untuk sukacita dan damai sejahtera kita. Ya, itu saja penjelasan saya. Sebenarnya masih banyak yang perlu saya jelaskan, tetapi karena waktu tidak atau kurang bersahabat dengan kita, saya akan serahkan untuk kita lebih masuk dalam diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Kak. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, karena masih belum ada yang nanya, saya udah catat ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti saya akan bertanya. Nanti teman-teman ada misalnya kepikiran gitu kan untuk bertanya, nanti silakan komen aja di situ. Nanti kami sampaikan. Kenapa? Nah, Kak, saya ada pertanyaan. Jadi saya tadi bilang apa yang paling dibutuhkan sama orang yang kepahitan? Sebenarnya hal apa yang paling dibutuhkan? Apakah dia butuh pengampunan atau balas dendam atau apa gitu? Untuk memuaskan kepahitan itu apa yang paling dibutuhkan? Apa yang paling dibutuhkan dalam kepahitan hatinya? Iya. Iya, seperti itu. Saya mengambil salah satu kutipan dari Amsal ya, bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Memang kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kepahitan hati ini. Ya, ada rasanya, misalnya kita dikecewakan oleh orang lain, kita merasa, waduh, orang ini keterlaluan sekali. Dengan secara tidak langsung, kita sudah sakit hati. Dan jika kita tidak menyelesaikannya, maka itu akan menggumpal di dalam hati kita. Dan jika ada lagi orang yang berlaku buruk kepada kita, dan akan menyatu, menumpuk, dan akhirnya akan meledak suatu waktu. Nah, yang dibutuhkan bagi orang yang kepahitan hati ini menurut saya itu kasih. Saya percaya bahwa segala sesuatu jika didasarkan pada kasih, apapun masalahnya, apapun persoalannya, dia dapat menyelesaikannya. Karena kasih itu menutupi banyak dosa, kasih itu menutupi pelanggaran. Kepahitan hati itu hanya satu keping di dalam diri kita. Permasalahan atau persoalan yang lebih dalam selain kepahitan hati itu adalah dosa kita. Dosa kita. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa setiap kepahitan hati itu, ya obatnya ya hanya kasih, pengampunan. Seperti itu. Sebelum ada pertanyaan juga nih. Sekarang aku mau nanya nih Kak. Jadi kan faktor yang membuat orang kepahitan itu kan banyak. Ini bagaimana dengan orang yang mengalami kepahitan dengan dirinya sendiri? Ini apa ciri-cirinya dan gimana ya Kak cara mengatasinya? Kan dia kepahitan dengan dirinya sendiri. Mohon maaf tadi agak sedikit kapur suaranya ya. Mohon maaf ya. Jadi bagaimana dengan orang mengalami kepahitan dengan dirinya sendiri Kak? Jadi gimana ciri-ciri
memilikinya dan bagaimana cara mengatasinya. Karena kan dia kepahitan dengan dirinya sendiri. Bagaimana supaya dia bisa mengampuni dirinya sendiri. Iya, mungkin lebih dispesifikan lagi kepahitan di dalam dirinya ini dalam hal apa? Mungkin dia, oh saya terlahir di keluarga miskin, atau saya mengalami kelemahan fisik seperti itu, saya cacat, atau hal lainnya. Seperti apa sih yang dimaksudkan Fani? Yang faktor-faktor yang seperti itu, Kak. Yang dia apa ya? Dia merasa Oke. salah dengan dirinya. Misalnya seperti Ya sebenarnya jawab gimana? maksudnya ada orang yang dia di luar baik-baik sama orang lain, tapi sebenarnya waktu dia sendiri dia membenci kehidupannya gitu. Seperti Ayub lah, seperti Ayub yang waktu dia ditimpa cobaan gitu. Nah, jadi dia membenci kelahirannya atau membenci kehidupannya gitu. Dia pengen jadi orang lain, dia nggak mau jadi diri dia. Gitu. Ya, dia sok kuat di depan gitu, tapi rapuh di dalam. Iya, oke. Ya memang kebanyakan sih kita, saya dan teman-teman yang lainnya, kita merasa bahwa keadaan orang lain itu lebih baik daripada keadaan kita ya. Mereka itu lebih wow daripada kita. Ya sebenarnya sama saja. Jadi kalau kita merasakan kepahitan hati dengan diri kita sendiri atau tidak bisa menerima diri kita sendiri, ya cara satu-satunya ya kita harus belajar untuk menerima diri kita sendiri. Kita harus tahu bahwa setiap manusia memiliki kelemahan, dan kelemahan-kelemahan itu itulah menandakan bahwa kita ini harus terus belajar untuk menjadikan kelemahan itu menjadi sebuah kelebihan. Misalnya saja ya, ada saya dengar seorang yang memang kurang dalam penglihatannya. Dia selalu membenci, aduh kok saya enggak seperti orang lain bisa melihat dengan jelas. Nah, ketika orang tersebut akhirnya tidak tidak menyalahkan dirinya sendiri, dia mau belajar bagaimana caranya supaya bisa seperti orang lain. Akhirnya orang tersebut meskipun dia tidak memiliki penglihatan yang sebagus atau sebaik orang lain pada umumnya, tapi dia memiliki memiliki alat bantu yang namanya kalau nggak salah ya look atau, nah itu malah membuatnya menjadi orang yang paling teliti. Ketika dia menulis, dia teliti satu huruf demi satu huruf. Nah, sedangkan kita yang memiliki penglihatan yang bagus, seringkali kita salah dalam mengetik atau menulis sesuatu. Sedangkan orang ini yang mengalami kelemahan dalam penglihatannya, ya ternyata dia orang yang paling sangat teliti sekali. Bahkan satu huruf pun dalam tulisannya tidak ada yang salah. Nah, itu adalah salah satunya. Dan ini adalah cerita yang nyata ya. Ini kisah nyata. Ini saya dengar dari dosen saya sendiri. Nah, itu. Jadi bagi saya, cara mengatasi kepahitan hati di dalam diri sendiri, ya belajar untuk menerima diri sendiri. Bahwa kita ini adalah manusia yang paling istimewa. Dimanapun, di belahan dunia manapun, di kutub utara atau kutub selatan, tidak ada yang seperti saya. Tidak ada yang seperti Sinuyu. Saya adalah manusia yang paling istimewa di dunia ini, dan saya mensyukuri apa yang Tuhan taruh di dalam diri saya. Dan kemudian ketika kita melihat bahwa ada banyak kelemahan di dalam diri kita, mari kita menemukan potensi atau bakat-bakat talenta yang kita miliki, dan mari kita kembangkan, karena itu adalah keistimewaan yang diberikan Tuhan di dalam diri kita. Itu saja. Nah, ini ada pertanyaan kan? Menjawab. Jadi, apakah ada hal positif yang bisa didapatkan setelah patah hati? Apakah ada hal positif? Patah hati? Ya, seorang mengalami patah hati itu apakah ada hal positif yang bisa diambil? Patah hati ini dalam hal apa ya? Dalam hal bercinta atau lain sebagainya? Dalam hal apapun. ya cinta lah. Oke lah, saya dalam bercinta ya, seperti yang saya jelaskan, ambil contoh tadi mengenai Nietzsche. Nah, kalau kita misalnya mungkin teman-teman nanti mempelajari tentang kehidupan atau perjalanan hidup Nietzsche.
Ternyata ketika dia mengalami yang namanya kegagalan dalam cinta, wih, ternyata dia banyak menghasilkan karya. Ternyata itu membuka wawasannya. Meskipun di dalam satu sisi eh, cintanya itu nggak terbalas, tetapi itu cukup membuatnya memiliki karya-karya yang sangat brilian. Nah, kepahitan hati itu juga mungkin kita ya, tapi saya mengambil tokoh yang sudah memiliki sejarah. Ya, dia menghasilkan banyak karya. Saya tidak tahu apa George ketika patah hati dengan seseorang, ditolak oleh seseorang, apakah George mau bunuh diri, mengakhiri hidup, oh saya rasa hidup ini, aduh, nggak ada gunanya lagi tanpa orang ini. Waduh, itu sangat sekali ya. Sangat-sangat sempit sekali pemikirannya bagi saya ya. Jadi kalau saya melihat sebenarnya tidak ada sisi positif ketika kita patah hati. Meskipun sejarah mencatat tentang Nietzsche, tapi kita harus melihat bahwa Nietzsche itu adalah seorang yang brilian. Jadi ketika seseorang patah hati, tidak ada nilai positif di dalam dirinya. Dia hanya memperbesar kanker atau tumor di dalam dirinya yang secara terus-menerus ketika dia meletakkannya akan berkembang biak dan merenggut jiwanya. Ya, itu saja Pak George. Soalnya saya nggak bisa melihat senyum kalian loh. Kalian pakai masker, waduh. Protokol kesehatan, makanya aduh saya takut. Saya dari tadi senyum terus Kak, cuman emang nggak kelihatan. Memang bahaya Pak COVID ini. Siapa? Oh, jadi Kak Jernih. Dari siapa? Dari Kak Jernih dulu. Nah, bagaimana kalau orang ini yang paling sakit hati? Kayaknya nih. Nah, ini dia Kak Jernih nanya, bagaimana kalau orang yang memiliki masalah dengan kita tidak mau menyelesaikan masalah tersebut, malah pergi begitu saja, apa yang harus kita lakukan? Ya bilang aja EGP, emang gue pikirin. Oh. Iya tuh. Kan yang namanya apa ya, gini. Yang namanya kepahitan hati itu berarti berfokus pada diri kita. Penyelesaian itu kepada diri kita. Kalau orang lain tidak mau berdamai dengan kita karena sesuatu masalah yang memang cukup rumit untuk kita selesaikan, ya Padahal saya mau kasihnya lagi di bawah. Iya Pak kita ya. Nanti deh. Bentar ya, mau kita. Maaf ya teman-teman, ini kasih Nuyunya. Oh, tiba-tiba keluar kan Nuyu. Gimana? Kan Nuyu ya. Halo ya. Tanya. Bentar ya. Bentar ya. Ini. waduh. Nggak apa-apa. Emang kalau kita yang baik itu selalu ada saja pekerjaan mau mengganggu. Oh, saya lihat ada beberapa pertanyaan tadi. Pertanyaan si Jernih. Padahal saya sudah tangkap tadi pertanyaan Jernih. Padahal apa tadi? Padahal udah mau menyelesaikan gitu kan. Jadi mungkin kayak ada rasa semacam rasa bersalah gitu kan Kak ya. Karena belum bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Ya seperti yang saya katakan tadi, ya EGP. Kalau bagi saya. Karena gini, karena kalau kita mau menyelesaikan masalah dengan orang lain dan orang itu tidak mau berdamai, yaitu masalah dia. Yang terpenting itu kita mau menyelesaikan masalah itu di dalam diri kita. Kita mau berdamai dengan orang itu.
kita mau bercerita kepadanya, tetapi dia tidak meluangkan waktu untuk kita. Ya sudah. Ya cukup kamu berdoa saja, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong sadarkan dia, pertemukan kami meskipun hanya 90 detik saja. Tuhan tolonglah. Tapi jangan sampai nyanyikan lagu CST12 1 jam saja. Itu terlalu lama. 90 detik saja katakan maaf, saya bersalah. Mari kita berdamai sebagai tubuh Kristus. Mari kita saling memaafkan atau silaturahmi lah seperti itu. Ya buat jernih, kalau memang orang itu tidak mau berdamai dengan jernih, tidak apa-apa jernih. Kamu harus berdamai itu kepada Tuhan. Kamu harus meminta pengampunan kepada Tuhan. Berdoa juga untuk dirinya, supaya dia nanti suatu saat dibuka hatinya oleh Tuhan, dan kalian pada akhirnya nanti ya bisa bersahabat atau berteman. Kamu tidak usah pikirkan, karena itu masalahnya bukan dari diri kamu. Karena kamu pengen memberikan yang terbaik, tetapi orang itu tidak merespon kebaikanmu. Ya, saya percaya bahwa jernih ini bukan orang atau tipe yang mudah sakit hati. Dia ini pasti seorang penyembuh. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi kan? Pertanyaannya berat. Ini jadi sadar dulu. Bagaimana mengatasi trauma dalam percintaan? Waduh. Aduh. Ini pertanyaan yang membuat saya itu mengulang masa lalu saya ya. Wais, kurang kali saya kayaknya curhat nih. Aduh. Enggak. Saya nggak mau curhat di sini. Saya harus menjadi narasumber dan bisa memecahkan solusi pada saat ini. Karena saya meminta pendapat audiens saya supaya saya diberikan solusi untuk masalah saya, tidak seperti demikian. Oke. Saya mengambil satu kutipan lagi dari seorang yang sangat memiliki hikmat yang besar. Dia katakan bahwa cinta itu kuat seperti maut, tapi cinta itu tidak berujung maut. Artinya gini, cinta dapat menggiring kita dalam kebahagiaan, dengan cinta juga kita dapat digiring dalam kesukaran-kesukaran. Mungkin kita diselingkuhin, diduakan, waduh itu rasanya sakit sekali. Dan memang sakit. Siapa bilang nggak sakit kalau diduakan, diselingkuhin? Ya sakit lah bro. Nah seperti itu ya, kata-kata orang di luar sana. Tapi saya mau katakan seperti ini. Trauma-trauma seperti itu, waduh. Dia kan masih pacar, bukan suami atau istri. Ya bagi saya, kalau masih pacaran ya, anggap saja dia hanya mampir atau numpang minum di hati kita, itu aja. Dia akan pergi. Karena orang-orang yang datang di dalam hati kita itu ya kadang hanya membentuk hati kita hanya untuk parkir sebentar saja, kemudian pergi dan memarkir lagi dirinya di hati yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi buat teman saya yang bertanya demikian, waduh, sungguh disayangkan kalau kamu trauma karena hal percintaan. Karena cinta itu bukan mematikan, tetapi menghidupkan. Sama seperti Kristus, karena cintanya dia menghidupkan orang-orang yang seharusnya masuk dalam penghukuman kekal, kepada kematian yang kekal. Tapi karena love-nya itu, dia memberikan kehidupan, menghidupkan orang yang mati. Oke. Saya rasa lanjut ya. Masih lanjut. Masih ada yang bertanya lagi, Kak? Oke. Pokoknya yang patah hati itulah, pokoknya yang sakit hati itu, kumpulkan semua. Supaya kita bahas-bahasnya. Ini mungkin agak keluar dari pembahasan kita, tapi terserah kakak mau jawab apa enggak. Berdasarkan pengalaman kan? Ya. Oke. Jadi pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan kepercayaan kepada pasangan yang jauh jaraknya? LDR nih Kak. Jadi bagi LDR, bagaimana menumbuhkan kepercayaan kepada pasangan yang jarak jauh? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menyengat hati saya. Dan saya kira kita mungkin akan topik yang seperti itu ya nanti di kemudian hari. Apakah saya yang berbicara atau teman-teman yang lain seperti itu. Tapi gini, apa sih yang membuat Anda mencintai seseorang? Itu hal yang paling terpenting. Apa sih yang membuat? Apa alasan Anda? Jika Anda menemukan alasan itu, maka Anda akan bertahan. Itu aja.
Karena kalau misalnya saya uraikan nanti, memang ada beberapa poin. Itu juga saya sedang menulis book tentang hal itu. Ya, tidak mungkin saya beberkan sekarang karena memang kita nggak membahas hal ini. Jadi pokoknya temukan alasan kamu mencintainya dan hidupi alasan kamu itu, karena saya percaya bahwa alasanmu itu akan membuatmu mempertahankan hubunganmu. Dan ingat satu hal, hubungan itu sebenarnya bukan dipertahankan, tapi diperjuangkan bersama-sama. Ya, oke. Terima kasih. Lanjut. Pokoknya yang LDRan itu, waduh, disingkirkan dulu dari live kita ya, karena kita nggak bahas LDR. Oh ya teman-teman, ini topiknya kepahitan, bukan percintaan jarak jauh. Iya. Dengan salah satu. Oke, Masih ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ini masih berikan ya satu kedua ya. Satu lagi lah, satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Mumpung ada narasumber kita. Ya, teman-teman silakan yang mau bertanya. Mungkin yang pernah sakit hati sama orang Ini tua, misalnya yang ngomong sama orang tua. Ini sampai jam berapa kita live? Jam 9 sampai jam 9. Jam 9. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 10 menit lah. Karena tadi kan Iya. 10 10 menit lagi, Kak. Oke, 10 menit lagi. Mau nanya? Udah terjawab semua tadi di penyampaian materi. Luar biasa sekali, saya jadi kepikiran. Ternyata saya baru tahu kalau ada orang yang putus cinta dia malah berkarya. Itu keren sekali menurut saya. Karena biasanya orang yang galau bisa move on itu ya hidupnya rusak. Tapi justru dia malah berkarya. Oh, ada pertanyaan lagi. Oke, boleh. Ya, agak jauh jarak. Oh, jadi besok. Apa ya? Begitu. Adalah tentang sumber kepahitan. Tadi Pak Profesor sudah sampaikan beberapa hal sumber kepahitan yang memang bersifat eksternal atau artinya pengaruh dari luar. Waktu Bapak tadi menjelaskan, maka saya terpikir apakah memang sumber kepahitan itu dari luar atau dari dalam diri pribadi orang tersebut. Saya katakan seperti itu karena saya pikir bahwa sesuatu yang dari luar itu adalah bersifat stimulus yang nantinya akan masuk ke dalam pikiran seseorang dan akan mengalami proses di dalam pikiran orang tersebut sampai orang tersebut menjadi kepahitan atau memilih untuk memaafkan. Contoh Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, jadi yang saya tangkap yaitu dari mana sumber kepahitan itu? Mungkin itu kalian ditanyakan ya. Jadi sumber kepahitan itu dari mana? Dari luar atau dari dalam? Oke. Ya, terima kasih, saya sudah menangkap pertanyaan dari Bang Gersom ya. Tadi saya sudah menguraikan penyebabnya saja, hanya penyebabnya. Kalau misalnya kita berbicara, dari mana sih sumber kepahitan hati itu? Ya makanya saya tadi memberikan kepada kita tentang bagaimana solusinya, yaitu selesai dengan diri sendiri. Sebenarnya pusatnya itu ya diri sendiri. Memang ada, tidak saya jelaskan tadi, memang saya sudah ambil contoh beberapa di sini tentang Yusuf yang akhirnya nanti memang mengampuni. Dia kan mengatakan di situ, memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekanya menjadi kebaikan. Kenapa? Karena Yusuf itu memiliki penyelesaian di dalam dirinya. Maksudnya gini, sumber atau sumber dari kepahitan itu sebenarnya hati kita. Hati kita itu yang belum bersahabat dengan diri kita. Ketika hati kita bersahabat dengan diri kita plus iman kita, maka kita akan
Sebenarnya keburukan-keburukan atau hal-hal yang mengecewakan itu yang menimpa diri kita, anggap saja dia hanya semacam bunga-bunga kehidupan yang akan menghiasi taman hidup kita. Suatu waktu dia akan tercabut layu, ya tidak apa-apa. Kita harus tetap berkokoh berada di dalam taman itu. Yaitu menurut saya ya lebih kepada di hati kita sendiri. Itu adalah sumbernya. Kalau kita tadi sudah saya katakan bahwa kita harus mengalami penyelesaian atau pendamaian dengan diri kita. Kalau kita belum berdamai dengan diri kita, ya otomatis pasti hal-hal yang sekecil apapun kita akan menjadikannya sesuatu yang sangat besar dan menyakitkan sekali. Ya itu saja Pak Gerson. Kayaknya waktu kita sudah selesai, sudah jam 9 tepat. Ya, sampai di sini saja. Oke. Ya, sekarang waktunya udah selesai. Sekarang Kak, dari materi dan dari pertanyaan yang diberikan, apa kesimpulan yang mau Kak berikan kepada kami terlebih generasi GSK, kami dan kami supaya kami bisa menerima kita kami dan dalam menghadapi segala sesuatu itu kami bisa legowo gitu. Nah, sekalian doa penutup. Maksudnya ini kayak kesimpulan ya, closing statement. Ya, kesimpulan dari Oke, dari pembahasan kita mengenai penyembuhan untuk kepahitan hati. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kepahitan hati itu dapat disebabkan oleh orang-orang di luar diri kita. Namun yang terpenting adalah bagaimana respon kita, bagaimana hati kita itu, kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita sudah mengalami pengampunan daripada Kristus. Kalau kita menyimpan kepahitan, kita sedang memberikan ruang bagi tumor-tumor yang akan menjalar dan yang akan menggerogoti seluruh kehidupan kita, dapat membuat pikiran kita berpikiran negatif, hati kita tidak nyaman, kita tidak mengalami damai sejahtera. Dan yang saya lupakan tadi ada satu hal, ketika kita mengalami kepahitan hati, kita akan justru menularkannya kepada orang lain. Ketika saya tidak menyukai seseorang, maka saya akan bercerita kepada orang yang dekat dengan saya, dan secara otomatis orang yang mendengarkan cerita saya itu ikut bersimpati dan kemudian akan juga memiliki perasaan yang sama seperti yang saya rasakan. Artinya apa? Kepahitan hati itu dapat ditularkan juga. Itu menurut psikologi. Nah, bagi kita semua, saya mau berkata bahwa kepahitan hati itu sebenarnya tidak ada bagi kita orang percaya. Karena kita itu sudah memiliki yang namanya kasih, anugerah di dalam hidup kita. Sesakit apapun rasa yang kita alami, yang disebabkan oleh orang-orang di luar sana, ya mari kita melepaskan pengampunan. Karena itu adalah hal yang terbaik dan yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Senat Setia dan teman-teman yang sudah menyaksikan live di IG Info Seputar Setia pada malam hari ini. Semoga materi ini dapat memberikan kepada kita sebuah edukasi dan selanjutnya nanti akan kita implikasikan di dalam kehidupan kita keseharian. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Berkat dari Allah Bapa, cinta damai daripada Kristus Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus turun dan mengalir di dalam setiap kehidupan kami, anak-anakmu yang sedang melakukan acara ini maupun teman-teman yang sedang menyaksikannya. Kiranya pembahasan pada malam hari ini dapat memberikan kepada kami sebuah peneguhan bahwa kami harus hidup untuk melepaskan pengampunan, melepaskan belas kasihan kepada orang lain supaya damai sejahtera daripada Kristus itu ada di dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk seluruh teman-teman yang ada di Setia maupun para pemimpin Setia, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, kiranya wadah yang telah Tuhan bentuk ini di dalam Setia dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami serahkan di dalam
tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Oke. Terima kasih Kak. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Tuhan memberkati. Semoga pelayanannya makin luar biasa dipakai Tuhan. Makasih ya untuk doanya. Saya percaya juga George nanti akan dipakai Tuhan. Oh, siap Kak. Jadi gembala besar saya. Oke. Oke. Dah. Kak, makasih ya Kak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sudah semua.